Bagaimana kalau hari ini Bapak dan Ibu mendengar kabar yang katanya sudah dijelaskan pemerintah, tetapi isi kabarnya justru membuat banyak pensiunan TNI dan Polri semakin bertanya-tanya? Bayangkan seorang purnawirawan duduk di ruang tamu setelah pagi yang tenang. Di dinding rumah masih ada foto masa dinas dulu, seragam yang rapi, wajah muda yang penuh disiplin, dan kenangan panjang tentang tugas yang tidak selalu mudah. Lalu ponsel berbunyi. Ada pesan masuk. Pemerintah beri penjelasan, update pensiunan TNI Polri wajib disimak. Kalimat itu terdengar serius, bukan sekadar berita biasa. Karena bagi pensiunan TNI dan Polri, kabar tentang pensiun bukan hanya soal angka di rekening. Itu soal martabat, kebutuhan rumah, obat, keluarga, dan ketenangan setelah puluhan tahun mengabdi. Tapi justru karena kabar ini menyentuh hati banyak orang, kita harus membahasnya dengan jernih. Jangan langsung percaya, jangan langsung takut, dan jangan langsung menyebarkan. Hari ini kita akan melihat apa yang perlu dipahami, apa yang masih harus diverifikasi, dan bagaimana pensiunan bisa tetap aman di tengah kabar yang ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua, khususnya para pensiunan TNI, pensiunan Polri, purnawirawan, warakawuri, para keluarga penerima pensiun, serta anak dan cucu yang ingin membantu orang tua memahami kabar pensiun dengan benar. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang cukup, hati yang kuat, dan keluarga yang selalu peduli. Kepada para purnawirawan dan pensiunan Polri, kami menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Bapak dan Ibu pernah menjalani masa pengabdian yang tidak ringan. Ada disiplin, tugas, risiko, perpindahan, tekanan, dan tanggung jawab besar yang mungkin tidak semua orang pahami. Di masa pensiun, yang paling dibutuhkan seringkali bukan lagi pujian besar. Yang dibutuhkan adalah ketenangan, uang pensiun masuk lancar. Layanan tidak membingungkan, informasi jelas, tidak ada kabar palsu yang membuat gelisah, tidak ada tautan mencurigakan yang meminta data pribadi, tidak ada janji manis yang ternyata menipu. Maka pembahasan hari ini dibuat dengan satu niat, membantu Bapak dan Ibu memahami kabar secara tenang. Kalau ada informasi yang resmi, kita hormati. Kalau ada isu yang masih perlu dasar, kita sebut sebagai isu. Kalau ada risiko penipuan, kita ingatkan. Dan kalau ada hal yang belum pasti, kita tidak akan memaksanya seolah-olah sudah pasti. Mengapa kabar seperti ini wajib disimak? Karena pensiunan TNI dan Polri punya posisi emosional yang sangat kuat dalam masyarakat. Mereka bukan hanya penerima manfaat pensiun. Mereka adalah orang-orang yang pernah berdiri di garis tugas, menjalankan perintah, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan seringkali harus mendahulukan tugas di atas kenyamanan pribadi. Ketika ada kabar tentang pensiun TNI Polri, yang dipikirkan bukan hanya apakah ada uang tambahan, tetapi lebih dalam dari itu, apakah hak pensiun tetap aman, apakah ada perubahan aturan, apakah ada kewajiban administrasi baru, apakah ada mekanisme layanan yang harus diikuti, apakah kabar yang viral ini benar-benar penjelasan pemerintah atau hanya potongan informasi yang diberi judul besar. Masalahnya bukan cuma soal angka, masalahnya adalah kepastian hidup. Banyak pensiunan sudah mengatur keuangan bulanan dengan sangat hati-hati. Uang pensiun biasanya langsung dibagi untuk kebutuhan rumah, obat, listrik, air, transportasi, biaya cucu, dan sedikit simpanan darurat. Jika ada kabar baru, wajar kalau hati langsung bergerak. Harapan muncul karena setiap pensiunan ingin hidup lebih ringan. Kekhawatiran muncul karena terlalu banyak kabar yang beredar tanpa kejelasan. Ada yang menyebut rapel, ada yang menyebut kenaikan, ada yang menyebut aturan baru, ada yang menyebut wajib daftar, ada yang memakai nama lembaga resmi, ada yang memakai foto pejabat. Namun, tidak semua kabar seperti itu bisa langsung dianggap benar. Disinilah taruhannya. Kalau informasi benar, pensiunan perlu tahu agar tidak tertinggal. Kalau informasi salah, pensiunan bisa cemas tanpa alasan. Kalau informasi palsu berisi tautan berbahaya, pensiunan bisa kehilangan data pribadi, bahkan uang. Maka pembahasan ini bukan sekadar mengikuti kabar viral. Ini tentang melindungi ketenangan dan martabat Bapak dan Ibu. Urdu meaning intent note. Big stakes, mein pension ko survival, dignity और certainty से connect किया गया है. Audience को issue serious feel होता है. Section 4, context section. Sekarang kita masuk ke konteks dengan bahasa sederhana. Untuk pensiunan TNI, Polri, dan ASN di lingkungan Kemhan atau Polri, salah satu lembaga penting yang berkaitan dengan manfaat pensiun adalah ASABRI.
Asabri memiliki informasi layanan pensiun untuk peserta dan juga menegaskan bahwa skema pensiun tertentu tidak bisa disamakan dengan dana pensiun lembaga keuangan umum. Informasi resmi Asabri menyebut bahwa ketentuan pensiun sekaligus untuk DPLK atau DPPK tidak berlaku bagi TNI, Polri, PNS maupun pensiunan TNI, Polri, dan PNS. Ini penting agar masyarakat tidak salah memahami skema pensiun. Asabri juga pernah menyampaikan bahwa selama tahun 2024, pembayaran manfaat pensiun telah mencapai lebih dari 19 triliun kepada hampir 500.000 penerima pensiun di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa manfaat pensiun bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di lingkungan Kemhan serta Polri adalah bagian besar dari tanggung jawab layanan pensiun negara. Di sisi lain, Taspen juga memiliki informasi program pensiun yang menjelaskan bahwa pensiun adalah penghasilan bulanan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa pegawai negeri selama bekerja dalam dinas pemerintah. Dalam informasi itu juga disebut berbagai kategori penerima manfaat termasuk PNS, pejabat, TNI, Polri, veteran, dan penerima tertentu sesuai ketentuan. Namun, Bapak dan Ibu perlu memahami satu hal penting. Informasi tentang layanan pensiun tidak sama dengan pengumuman kenaikan atau pencairan tambahan. Layanan pensiun berbicara tentang mekanisme pembayaran, administrasi, bukti diri, kanal digital, atau hak yang sudah berjalan. Sedangkan kenaikan, rapel, atau perubahan nominal membutuhkan dasar kebijakan, aturan, dan pengumuman resmi yang jelas. Tapi disinilah yang sering membuat banyak orang bingung. Ada kabar layanan yang dipotong, lalu diberi judul seolah-olah ada pembayaran baru. Ada penjelasan pemerintah yang sebenarnya bersifat umum, tetapi ditafsirkan seolah-olah semua pensiunan akan langsung menerima tambahan. Ada juga konten yang mencampur antara isu rapel, layanan Asabri, Taspen, dan kebijakan pemerintah tanpa membedakan konteks. Maka konteks paling aman untuk Bapak dan Ibu adalah ini. Kalau ada kabar tentang pensiunan TNI Polri, jangan langsung menanyakan berapa yang cair. Pertanyaan pertama sebaiknya, sumbernya dari mana? Pertanyaan kedua, apakah ini informasi layanan atau kebijakan uang? Pertanyaan ketiga, apakah sudah ada dasar resmi yang jelas? Dengan cara berpikir seperti itu, Bapak dan Ibu tidak mudah terbawa arus kabar viral. Sekarang mari kita uraikan inti pembahasan ini satu persatu supaya Bapak dan Ibu tidak salah memahami kabar yang disebut sebagai penjelasan pemerintah. Pertama, penjelasan pemerintah tidak selalu berarti ada keputusan baru. Kadang pemerintah menjelaskan sebuah isu karena kabar sudah terlalu ramai. Penjelasan bisa berupa klarifikasi, pelurusan, imbauan atau penegasan bahwa masyarakat harus menunggu aturan resmi. Jadi kalau ada judul mengatakan pemerintah memberi penjelasan, jangan otomatis menyimpulkan bahwa ada kenaikan rapel atau pencairan tambahan. Kedua, pensiunan TNI Polri perlu membedakan antara hak yang sudah berjalan dan isu yang masih dibicarakan. Hak pensiun bulanan adalah hal yang memiliki mekanisme. Pembayaran manfaat pensiun dilakukan melalui jalur resmi. Tetapi isu seperti rapel atau tambahan baru harus dilihat dasar hukumnya. Jika belum ada aturan, belum ada pengumuman resmi, atau belum ada penjelasan tertulis dari lembaga berwenang, maka kabar itu belum bisa dijadikan pegangan. Ketiga, jangan mudah terpancing oleh kata wajib disimak. Kata ini bisa benar jika isinya edukatif misalnya tentang kewajiban administrasi atau perlindungan data, tetapi bisa berbahaya jika dipakai untuk membuat orang panik. Misalnya, wajib klik, wajib daftar hari ini, wajib isi data sekarang, atau kalau tidak, hak hilang. Kalimat yang menekan seperti ini harus dicurigai. Keempat, ada kewajiban administrasi yang memang perlu diperhatikan oleh penerima pensiun. Contohnya Asabri pernah menerbitkan pengumuman mengenai penyerahan surat pernyataan tanda bukti diri atau SPTB bagi penerima pensiun TNI, Polri, ASN Kemhan, dan ASN Polri. Dalam pengumuman itu disebutkan kewajiban menyerahkan SPTB setiap bulan Januari dan Juli. Informasi seperti ini adalah contoh informasi layanan administratif yang perlu diperhatikan, bukan kabar tambahan uang. Kelima, Bapak dan Ibu harus berhati-hati terhadap kabar yang mencampur SPTB, data pensiun, dan pencairan tambahan. Jika ada pesan mengatakan, isi formulir ini agar rapel cair, jangan langsung percaya. Jika ada yang mengaku membantu SPTB tetapi meminta PIN, kode OTP, foto KTP secara sembarangan, atau biaya administrasi tidak jelas, berhenti dulu. Cek kanal resmi. Keenam, layanan digital memang semakin banyak digunakan.
Asabri pernah menyebut upaya peningkatan layanan melalui digitalisasi seperti Asabri Star dan Asabri Mobile dalam konteks layanan kepada peserta. Digitalisasi membantu layanan menjadi lebih mudah, tetapi digitalisasi juga membuat pensiunan harus lebih hati-hati. Aplikasi resmi harus diunduh dari sumber resmi. Tautan yang tidak jelas harus dihindari. Ketujuh, jangan percaya pada nominal yang tidak jelas. Misalnya ada kabar menyebut angka tertentu, lalu mengatakan semua pensiunan TNI Polri akan menerima jumlah tertentu dalam waktu dekat. Jika tidak ada dasar resmi, anggap itu klaim yang belum terbukti. Angka bisa membuat hati berharap, tetapi angka tanpa sumber bisa menjadi alat untuk menipu. Kedelapan, jangan membuat keputusan keuangan berdasarkan rumor. Misalnya, Bapak dan Ibu mendengar kabar akan ada tambahan. Lalu karena merasa yakin, mulai berutang, membeli barang besar, atau menjanjikan bantuan kepada keluarga. Ini berisiko. Dalam masa pensiun, keuangan harus dijaga dengan hati-hati. Kabar yang belum pasti tidak boleh menjadi dasar keputusan besar. Kesembilan, keluarga harus menjadi pelindung informasi. Banyak pensiunan TNI Polri memiliki sikap mandiri yang kuat. Mereka terbiasa tegas, terbiasa menyelesaikan sendiri, dan tidak ingin merepotkan anak. Tetapi dunia digital berbeda. Penipuan online tidak selalu terlihat kasar. Kadang sangat rapi, sopan, bahkan tampak resmi, maka bertanya kepada keluarga bukan tanda lemah, itu tanda bijak. Kesepuluh, jangan menyamakan komentar orang dengan bukti resmi. Di bawah video atau postingan sering ada komentar seperti, saya sudah dapat, teman saya sudah cair, di daerah saya sudah masuk. Komentar seperti itu belum tentu bisa diverifikasi, bisa salah paham, bisa kasus berbeda, bisa juga dibuat untuk memancing orang lain percaya. Dalam urusan pensiun, bukti harus berasal dari kanal resmi, bukan komentar acak. Kesebelas, pahami bahwa lembaga berbeda punya fungsi dan kanal berbeda. Taspen, Asabri, Kementerian, Bank Mitra Bayar, dan kantor layanan punya peran masing-masing. Jangan sampai satu informasi dari satu tempat ditarik terlalu jauh untuk menyimpulkan hal lain. Misalnya, informasi layanan digital tidak otomatis berarti kenaikan pensiun. Informasi administrasi tidak otomatis berarti pencairan tambahan. Klarifikasi isu tidak otomatis berarti persetujuan pembayaran. Kedua belas, tetap jaga ketenangan. Kabar pensiun memang sensitif, tetapi tidak semua kabar harus dijawab dengan kepanikan. Kalau informasi resmi, ia bisa dicek. Kalau kabar benar, ia tidak akan hilang hanya karena Bapak dan Ibu memeriksa dulu. Kalau hak memang ada, hak itu tidak semestinya bergantung pada tautan pesan berantai. Intinya Bapak dan Ibu harus melihat kabar seperti ini dengan 3 kunci, sumber, isi, dan dampak. Sumbernya resmi atau tidak, isinya layanan atau kebijakan uang. Dampaknya meminta tindakan aman atau justru membuat panik. Kalau 3 kunci ini dipakai, Bapak dan Ibu akan jauh lebih terlindungi. Sekarang kita lakukan pemeriksaan kenyataan. Fakta pertama, pensiunan TNI dan Polri memiliki jalur layanan pensiun yang berkaitan dengan Asabri, dan informasi resmi Asabri menegaskan bahwa skema pensiun TNI Polri tidak boleh disamakan begitu saja dengan dana pensiun umum seperti DPLK atau DPPK. Fakta kedua, Asabri telah menyampaikan kewajiban besar pembayaran manfaat pensiun kepada penerima pensiun, termasuk hampir 500.000 penerima dengan nilai lebih dari 19 triliun pada tahun 2024. Ini menunjukkan skala layanan pensiun yang sangat besar dan penting bagi purnawirawan serta keluarga penerima pensiun. Fakta ketiga, ada informasi administratif yang nyata seperti kewajiban SPTB bagi penerima pensiun TNI, Polri, ASN Kemhan, dan ASN Polri pada periode Januari dan Juli sebagaimana tercantum dalam pengumuman Asabri. Ini adalah contoh informasi yang harus dipahami sebagai administrasi layanan, bukan otomatis sebagai tanda pencairan tambahan. Fakta keempat, Taspen juga memiliki informasi program pensiun dan layanan pensiun, tetapi klaim tentang kenaikan atau rapel baru tetap harus dicek dasar aturan dan pengumuman resmi. Jangan menyamakan informasi layanan dengan keputusan kebijakan uang. Sekarang bagian yang perlu diwaspadai. Jika ada pesan yang mengatakan pensiunan TNI Polri pasti menerima dana tambahan tanpa sumber resmi, jangan langsung percaya. Jika ada tautan yang meminta Bapak dan Ibu mengisi data untuk cek penerima, jangan langsung dibuka. Jika ada yang meminta nomor rekening, PIN, password, kode OTP, foto KTP, foto buku tabungan, atau data keluarga melalui pesan pribadi,
jangan diberikan. Jika ada yang meminta biaya administrasi agar pencairan dipercepat, itu sangat mencurigakan. Penipuan sering memakai bahasa yang seolah-olah membantu. Bapak termasuk penerima. Data harus segera diperbarui. Dana sudah tersedia. Tinggal klik. Batas waktu hari ini. Kalimat seperti ini dibuat agar orang tidak sempat berpikir panjang. Padahal dalam urusan pensiun, justru berpikir panjang adalah perlindungan. Kalau dilihat sepintas, kabar seperti ini memang terdengar penting, tetapi tunggu dulu. Penting bukan berarti harus panik, resmi bukan berarti cukup membaca judul, penjelasan pemerintah bukan berarti semua klaim viral langsung benar. Bapak dan Ibu perlu ingat satu kalimat sederhana, informasi yang benar tidak takut diperiksa. Kalau suatu kabar benar-benar resmi, ia akan bisa ditemukan di kanal resmi. Kalau suatu hak benar-benar berlaku, akan ada prosedur yang jelas. Kalau suatu klaim hanya mendorong Bapak dan Ibu untuk klik cepat, bayar cepat, atau kirim data cepat, itu tanda bahaya. Bapak dan Ibu, sekarang mari kita bicara dari sisi manusia, bukan hanya aturan. Seorang pensiunan TNI atau Polri tidak hanya membawa kartu pensiun, ia membawa sejarah hidup. Ada tahun-tahun ketika tugas datang lebih dulu daripada keluarga. Ada malam-malam berjaga, ada hari raya yang mungkin tidak selalu bisa dirayakan lengkap di rumah, ada perintah yang harus dijalankan, ada tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Setelah pensiun, hidup menjadi lebih pelan, tetapi kebutuhan tidak ikut berhenti. Harga kebutuhan tetap bergerak, obat tetap dibutuhkan, listrik tetap harus dibayar, cucu tetap datang dengan wajah gembira, rumah tetap butuh perawatan, dan hati seorang pensiunan tetap ingin mandiri, tetap ingin memberi, tetap ingin dihormati. Itulah sebabnya kabar tentang pensiun begitu mudah menyentuh perasaan. Ketika ada kabar tentang pemerintah memberi penjelasan, hati berharap semoga ada kejelasan. Ketika ada isu kenaikan, hati berharap semoga benar. Ketika ada kabar administrasi, hati khawatir. Jangan sampai ada yang terlewat. Semua perasaan itu wajar. Namun, harapan pensiunan tidak boleh dipermainkan. Orang yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak pantas dibuat gelisah oleh kabar yang sengaja dibesar-besarkan. Purnawirawan tidak pantas ditekan dengan tautan palsu. Warakawuri tidak pantas ditakut-takuti dengan kalimat hak akan hilang tanpa penjelasan resmi. Keluarga penerima pensiun tidak pantas dibuat bingung oleh klaim yang tidak jelas dasarnya. Untuk anak dan cucu yang menonton, mohon dampingi orang tua. Jangan marahi mereka kalau bertanya. Jangan mengejek jika mereka mengirim kabar viral. Mungkin bagi kita itu terlihat sederhana, tetapi bagi mereka itu menyangkut rasa aman. Jelaskan pelan-pelan, katakan, kita cek dulu ya Pak. Kita lihat sumber resminya dulu Bu. Dulu, ketika kita kecil, orang tua kita sabar menjawab pertanyaan yang sama berkali-kali. Sekarang, ketika mereka menghadapi dunia digital yang rumit, giliran kita menjawab dengan sabar. Pensiunan TNI Polri tidak butuh janji palsu, mereka butuh informasi yang benar. Mereka tidak butuh ditakut-takuti. Mereka butuh dihormati, mereka tidak butuh kabar yang membuat panik, mereka butuh kepastian yang disampaikan dengan bahasa sederhana dan hati yang tulus. Sekarang, apa langkah nyata yang bisa Bapak dan Ibu lakukan setelah mendengar kabar seperti ini? Pertama, jangan langsung percaya pada judul. Judul dibuat untuk menarik perhatian, isi dan sumber tetap harus diperiksa. Kalau ada tulisan, pemerintah beri penjelasan, cari tahu penjelasan itu dari mana, siapa yang menyampaikan, dan apakah ada dokumen atau kanal resmi. Kedua, bedakan jenis informasi. Kalau kabar membahas SPTB, data diri, atau layanan digital, itu kemungkinan berkaitan dengan administrasi layanan. Kalau kabar membahas kenaikan, rapel, atau tambahan uang, itu harus punya dasar kebijakan yang jelas. Jangan mencampur keduanya. Ketiga, gunakan kanal resmi. Untuk pensiunan TNI Polri dan keluarga, cek informasi melalui Asabri, kantor cabang, mitra bayar resmi, atau kanal pemerintah yang jelas. Untuk informasi yang berkaitan dengan taspen atau layanan pensiun umum, cek kanal taspen yang resmi. Jangan mengandalkan pesan berantai. Keempat, jangan klik tautan sembarangan. Tautan palsu bisa dibuat mirip dengan tautan resmi. Kadang memakai logo, warna, dan bahasa formal. Jika ragu, jangan buka. Lebih aman mengetik alamat resmi sendiri atau meminta bantuan keluarga. Kelima, jangan berikan data pribadi. PIN, password, kode OTP, nomor rekening, foto KTP, foto kartu keluarga, dan data perbankan adalah informasi sensitif. Jangan diberikan kepada orang yang menghubungi melalui nomor pribadi meskipun mengaku petugas. Keenam, jangan membayar biaya administrasi untuk janji pencairan.
Jika ada orang mengatakan bisa mempercepat rapel, bisa memasukkan nama penerima, atau bisa mengurus dana tambahan dengan syarat biaya tertentu, berhenti dulu. Itu sangat mencurigakan. Ketujuh, simpan bukti dan tanyakan. Kalau menerima pesan mencurigakan, jangan langsung hapus jika ingin melapor. Simpan tangkapan layar, nomor pengirim, dan isi pesan. Lalu tanyakan kepada keluarga atau kanal resmi. Dengan begitu, Bapak dan Ibu tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga bisa membantu orang lain agar tidak tertipu. Kedelapan, buat kebiasaan keluarga, cek dulu sebelum percaya. Anak atau cucu bisa membantu memeriksa kabar yang diterima orang tua. Tidak perlu menunggu masalah terjadi. Buat komunikasi yang hangat. Misalnya, kalau ada kabar tentang pensiun, kirim ke kami dulu ya Pak. Nanti kita cek bersama. Kesembilan, jangan mengambil keputusan keuangan dari kabar yang belum pasti. Jangan meminjam uang karena berharap ada pencairan. Jangan membeli barang besar karena mendengar isu tambahan. Jangan menjanjikan sesuatu kepada orang lain sebelum ada kepastian. Di masa pensiun, kehati-hatian adalah bentuk perlindungan. Kesepuluh, tetap tenang dan hormati prosedur. Jika memang ada kewajiban administrasi seperti bukti diri atau pembaruan data, lakukan melalui jalur resmi dan pada waktu yang benar. Jika ada kebijakan baru, tunggu informasi resmi. Jangan biarkan kabar viral merampas tidur Bapak dan Ibu. Jadi, ketika muncul kabar bahwa pemerintah memberi penjelasan dan update pensiunan TNI Polri wajib disimak, pesan paling penting hari ini adalah simak dengan tenang, pahami dengan jernih, dan jangan mengambil keputusan sebelum sumbernya jelas. Bapak dan Ibu, jangan biarkan kata update membuat hati panik. Jangan biarkan kata pemerintah dalam judul membuat kita berhenti memeriksa. Jangan biarkan harapan yang baik dimanfaatkan oleh informasi yang belum jelas. Kalau ada penjelasan resmi, kita dengarkan. Kalau ada kewajiban administrasi, kita ikuti dengan tertib. Kalau ada isu yang belum pasti, kita tunggu dengan sabar. Kalau ada penipuan, kita lawan dengan kewaspadaan. Dan kalau ada orang tua yang bingung, kita dampingi dengan kasih sayang. Pensiunan TNI dan Polri bukan sekadar penerima manfaat, mereka adalah orang-orang yang pernah menjalani masa pengabdian panjang. Mereka pernah menjaga tugas, menjalankan perintah, dan memberi bagian hidupnya untuk negara. Maka di masa pensiun, mereka layak mendapatkan informasi yang jelas, layanan yang baik, dan perlindungan dari kabar yang menyesatkan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan keluarga yang peduli. Semoga setiap hak pensiun berjalan lancar sesuai ketentuan. Semoga setiap informasi yang datang bisa dipahami dengan benar, bukan menjadi sumber gelisah. Pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Ketika sebuah kabar menyentuh harapan dan ketakutan kita, apakah kita akan langsung percaya karena ingin kabar itu benar, atau kita akan berhenti sejenak untuk melindungi diri dan keluarga? Tetap tenang, tetap waspada, tetap bermartabat. Karena pensiunan TNI Polri bukan orang yang boleh dibuat panik. Mereka adalah orang-orang yang harus dihormati.